Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada video mata pelajaran IPAS kali ini, materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Kelas 4 SD Negeri Jogotrunan. Mari anak-anak kita simak materi dalam video ini bersama-sama. Nah, sekarang kalian perhatikan pada gambar tersebut terdapat dua orang yang berada di dalam pasar. Dua orang tersebut sedang melakukan percakap-cakapan. Percakapannya adalah, Pak, berapa tomatnya 1 kilo? 11.000 rupiah, Bu. 10.000 ya, Pak? Saya ambil sekilo. Nah, pernahkah kalian pergi ke pasar, anak-anak? Percakapan di samping merupakan gambaran jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi, manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka harus melakukan kegiatan jual beli seperti yang ada pada gambar di samping. Nah, dari gambar di samping kita bisa mengibaratkan Ibu Mirah membutuhkan sayuran untuk dimasak sebagai makanan. Di sini Ibu Mirah berperan sebagai pembeli, sedangkan penjual sayur berperan sebagai yang menjual kebutuhan atau penjual. Pasar sendiri adalah tempat jual beli. Jadi, dalam kegiatan jual beli harus ada pembeli, harus ada penjual, dan harus ada barang yang diperjualbelikan. Dan pasar sendiri adalah tempat untuk melakukan jual beli. Dari gambar tersebut, kalian sudah paham ya anak-anak? Nah, namun ada juga barang yang tidak dapat ditawar. Biasanya ini terjadi pada barang yang sudah mencantumkan harga di kemasannya. Biasanya ini ada di supermarket atau pusat perbelanjaan. Contohnya ini anak-anak. Nah, pasti kalian pernah pergi ke supermarket. Nah, di situ banyak sekali beraneka ragam makanan, minuman, dan kebutuhan hidup lainnya. Nah, kalau kita belanja di supermarket, kita tidak bisa melakukan tawar-menawar karena sudah ada harga barang yang tercantum di kemasan barang tersebut. Jadi beda ya dengan di pasar. Kalau di pasar, penjual masih boleh melakukan tawar-menawar kepada pembeli. Nah, tahukah kalian, tidak semua kebutuhan dapat langsung kita beli begitu saja. Terkadang, untuk kebutuhan yang tidak dapat kita beli, kita butuh suatu proses sampai barang atau jasa itu sampai ke tangan kita. Jadi dalam memenuhi kebutuhan, itu ada proses membuat barang yang dinamakan produksi, proses dikirimkan barang yang dinamakan distribusi, dan digunakan untuk
konsumsi, yaitu menggunakan barang. Nah, sekarang kalian bisa melihat contohnya. Nah, pastinya kalian pernah kan membeli barang-barang online. Nah, dari barang-barang online itu biasanya kita membutuhkan jasa atau membutuhkan distributor untuk mengantarkan barang tersebut agar sampai kepada kita. Nah, seperti percakapan pada gambar tersebut, paket untuk siapa, Pak? Paket jaket untuk Banu. Saya, Pak, terima kasih. Sama-sama. Pastinya kalian pernah melakukan kegiatan ekonomi seperti gambar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi adalah kegiatan membuat barang. Saya ulangi lagi ya, kegiatan produksi adalah kegiatan membuat barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Jadi orangnya yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Contohnya apa kegiatan produksi? Misalnya pabrik sepatu, berarti membuat beraneka ragam macam sepatu. Pengrajin anyaman, membuat berbagai macam bentuk anyaman. Penjahit, membuat berbagai macam jenis pakaian. Dan masih banyak lagi kegiatan produksi anak-anak. Yang kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksinya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Contohnya, pedagang besar atau grosir dan pengecer. Tanpa distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan. Jadi, kita tidak perlu lagi pergi ke pabrik pembuatannya langsung. Jadi distributor ini membantu kita agar barang yang kita inginkan sampai kepada kita, Nana. Jadi kita tidak perlu pergi ke pabrik. Dan yang ketiga, kegiatan ekonominya yaitu kegiatan konsumsi. Adalah kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Contohnya kita membeli makanan, membeli pakaian, membeli peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya anak-anak, kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang. Orangnya disebut produsen. Yang kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang-barang produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, di situ ada kegiatan produksi, contohnya penjahit. Nah, penjahit itu kegiatannya adalah membuat pakaian. Nah, dari kegiatan produksi
maka penjahit itu akan mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya yang berupa pakaiannya untuk dikirim ke toko. Nah, setelah dikirim ke toko, maka kita dapat membeli baju dari penjahit tersebut. Maka kita yang membeli atau menggunakan baju dinamakan konsumen. Nah, bagi yang tinggal jauh dari pantai, seperti di daerah kita kan jauh dari pantai. Bagaimana prosesnya ikan itu sampai kepada kita, anak-anak? Nah, ikan itu melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke daerah kita, seperti gambar berikut ini. Nah, yang pertama, nelayan menangkap ikan. Nah, jadi nelayan ini sebagai produsen melakukan kegiatan produksi. Nah, setelah hasil tangkapannya, maka akan diberikan kepada pelelangan ikan. Nah, tempat jual beli ikan dari hasil tangkapan nelayan. Setelah di pelelangan ikan, ikan tersebut akan diangkut ke kota atau didistribusikan oleh jasa sopir. Orang yang melakukannya dinamakan distributor. Nah, setelah didistribusikan pada pasar ikan, seperti contoh tersebut, maka di pasar akan terjadi kegiatan jual beli ikan antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka ikan itu akan sampai kepada kita dan kita siap untuk memakan ikan. Nah, kita yang memakan ikan dinamakan konsumen. Kegiatannya adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang memakai barang atau hasil produksi. Sudah jelas ya anak-anak? Proses ikan sampai ke daerah kita. Nah, tidak sedikit makanan atau barang yang kita miliki melalui proses perjalanan yang sangat panjang. Jadi banyak sekali makanan atau barang yang kita miliki itu melalui proses perjalanan yang sangat panjang. Jadi, selayaknya kita harus menghargai semua usaha yang sudah dilakukan dan menggunakannya dengan bijaksana. Seperti gambar tersebut, terdiri berbagai macam jenis makanan. Maka kita harus menghargainya dan harus menggunakannya dengan bijaksana. Nah, untuk memahami pembahasan kali ini, kalian kerjakan soal berikut nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekian anak-anak video pembelajaran dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.